Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar. Saya yakin itu bukan buatan Indonesia. Memangnya ada special effects. Saya ini background saya film, saya belajar segala macamnya. Itu tidak semudah itu membuat special effects. Karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di update. Ada apa dari internet? Oke, langsung aja kita bahas ke berita pertama yang lagi trending di Twitter nih, gengs. Sampai 3 coba trendingannya tuh. Soalnya berita ini tuh bener-bener heboh dan bikin bengong. Bingung sama kayak ini tuh prank apa bukan. Jadi ada seorang influencer nih, yang juga YouTuber, bernama Sarah Hills, dimana dia memposting sebuah video kalau dia nih mau melelang keperawanannya. Dan dia membuka harga dari 2 miliar rupiah. Lah kita kan netizen jadi kaget banget ya. Apalagi tadi gue konteksnya lagi makan samyang, terus nonton videonya itu keselak dilek-lekan sini. Nyangkut langsung, gengs. Gue kira ini orang akunnya lagi di-hack apa gimana. Abisnya ekstrim banget. Yang mana Sarah Hills ini kan selebgram yang namanya cukup bagus. Dan dia juga seorang pengusaha. Di awal-awal bikin konten YouTube-nya aja tuh, itu isinya cara berbisnis dan melakukan usaha biar dapat income besar. Ya ala-ala motivator gitulah. Tapi kenapa tahu-tahu dia jadi ngejual keperawanan kayak gini, kan kita nggak percaya ya. Namun pas gue tonton lagi tuh, ya bener sih, dia sendiri yang ngomong. Bukan ini tuh editan atau kayak cuman tulisan doang, tapi dia yang ngomong dan di akun pribadinya juga. Lu tonton dulu aja nih. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Tuh, jelas-jelas kan dia tuh bilang kalau dia ini prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini dan ceritanya ingin membantu tenaga medis dan masyarakat bawah yang terkena dampaknya. Makanya dia juga bilang tuh kan di situ kalau itu tuh keputusan yang berat buat dia, di mana harus melelang keperawanannya dan membuka harga dari angka 2 miliar rupiah. Dan 100% uangnya akan disumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita coba lagi nih nangkep kata-katanya itu. Apakah kata keperawanan itu kayak cuman sekedar kiasan atau clickbait atau gimana gitu? Namun ya gimana pun juga konteks keperawanan itu, apalagi sampai bilang berat banget ya untuk melepasnya, ya arahnya pasti orang mikir ke arah situ lah. Dan walaupun niatnya ini baik ya, buat donasi kan duitnya, tapi ya gua rasa ini malaikat juga bingung. Nyatetnya itu jatuhnya amalan baik apa amalan buruk? Kan gimana gitu, confused. Dan kita juga sebagai netizen nih, mau nanggepin juga kayak maju mundur, ini gimana sih, ini bener gak sih kan begitu? Ini orang mabok apa gimana? Tapi kalau dilihat dari mukanya segar, normal, make upnya full, dan cara ngomongnya juga serius. Dan sampai detik ini pun, semuanya masih menjadi pertanyaan karena gak beberapa lama dari dia memposting video itu, akhirnya dihapus sama dia, gengs. Dan gak ada klarifikasi lanjutannya dari Sarah sendiri tentang hal ini. Apa itu dia cuma bercanda, atau cuma ngeprank, atau lagi halu, atau bagaimana deh, gak ada. Jadinya netizen berspekulasi dong. Itu kan tadi judulnya lelang. Dibuka untuk umum, kalau ada yang mau beli kan, dengan buka harga 2 miliar tadi. Namanya juga lelang kan. Terus tahu-tahu gak beberapa lama videonya dihapus. Nah, ini dihapusnya dia nih hilaf, atau udah ada yang beli lelangnya tuh, alias sudah sold out kan begitu pertanyaannya. Nggak salah dong netizen kalau mikirnya begitu. Soalnya tadi nggak ada penjelasan lanjutnya lagi. Gimana itu ceritanya? Jadi nggak lelangnya? Sampai-sampai di kolom komentarnya pun banyak artis juga yang nanya, ini kayak komen, ini gimana nih maksudnya? Beneran apa enggak? Tapi sih di sini ya paling kocak komennya dari Keanu ya, yang bilang kalau nggak ada yang mau nawar terus harganya nggak naik, ngakak sih. Kampret emang. Tapi iya juga ya. Udah jual harga diri kan ini istilahnya, sampai jual keperawanan. Tapi kalau harganya nggak naik, sedih juga sih. Dan di sini juga netizen banyak yang berkomentar, semacam kok ya caranya ekstrim banget. Seolah-olah memang seperti mencari sebuah sensasi. Sekarang gini deh, kalau niatannya memang mau menyumbang, ataupun ini kan menjadi semacam penggalangan dana lah ya, untuk donasi, itu kan caranya bisa yang bener lah. Dalam artian kayak lewat platform yang resmi semacam kayak misalkan Kita Bisa gitu. Apalagi targetnya di sini kan minimal tuh 2 miliar. Gua rasa kelasan Sarah Hills yang seorang influencer seperti itu bisa lah mencapai target 2 miliar itu. Kemarin aja ratio V-nya itu kan juga achieve segitu kan. Maksudnya dengan cara atau jalur yang bener lah. Atau mungkin juga Mbak Sarah ini kan image-nya adalah seorang pebisnis yang sukses nih. Mobilnya aja mobil sport yang harganya lebih dari 2 miliar tuh. Terus barang-barangnya branded juga semuanya. Ya apa nggak mau dijualin aja? Kalau emang niatnya kan kayak tadi tuh. Daripada ngejual keperawanannya kan apa nggak sayang-sayang, mending jual barang. Sama-sama berkorban kan judulnya. Jadi aneh aja sih, maksudnya tuh apa? Kenapa orang-orang tuh kayak belakangan ini tuh asal ngomongnya tuh gampang banget, asal jeplak. Nanti kalau udah rame, udah viral nih kayak gini, tinggal minta maaf lagi. Iyalah, muter-muter aja begitu mulu ya. Ya tapi di sini gue juga
juga nggak mau ngejudge terlalu banyak sih, karena gue sendiri pun kayak apa sih usahanya buat ngebantu orang-orang kalau nyumbang juga masih sebisanya aja, nggak sampai 2 miliar juga. Jadi di satu sisi memang niatan dari Mbak Sarah ini tuh baik, tapi mungkin caranya yang kurang bisa diterima, apalagi di situasi Ramadan seperti ini. Dan kalau kayak lelang keperawanan itu jatuhnya seperti prostitusi nggak sih, gengs? Apakah itu legal? Ya kurang tahu juga gua. Namun kayaknya enggak deh. Jadi gue juga sedikit bingung untuk bagian itunya. Maksudnya kok berani-beraninya nih bilang ke publik tentang hal itu kalau ujung-ujungnya jatuhnya kan tidak legal ya. Ya walaupun namanya keperawanan orang, itu adalah kayak masing-masing hak dari orang itulah. Urusan apa kita ngatur-ngatur keperawanan orang? Namun kan masalahnya ini tuh diduitin karena kan dijual di lelang tuh. Ya walaupun hasilnya juga buat donasi. Nah itu jadinya legal apa enggak kita kurang paham. Yang jelas di situ Mbak Sarah juga bilang kalau kita semuanya diharapkan mengambil sisi positifnya dan memahami keputusannya. Jadi kita tunggu aja deh. Penasaran juga gua gimana antar klarifikasinya. Karena kan sekarang juga postingannya udah nggak ada tuh. Padahal banyak kan nanya, itu bayarnya 2 miliar boleh dicicil nggak mbak? Gue kalau aja di Sarah ya ditanya begitu sama orang, berasa lagi jual barang di online shop nih, terus orang pada nanya-nanya doang kagak beli. Mau nyicil berapa lama lu? 2 miliar? Hah? Lu nggak mampu, nggak usah nanya-nanya lu. Mandi masih pakai gayung untuk hati aja belagu lu, nanya-nanya lu. Sosok anawar. Next kita ke drama selebgram lainnya ya. Ini sih tapi lebih ke artis TikTok. Jadi ada selebgram nih yang main TikTok juga. Namanya Hailey. Maaf ya kalau pronunciation-nya salah. Yang jelas IG-nya namanya Muhaili yang ini nih pokoknya. Nah dia ini sering bikin video-video TikTok gitu ceritanya. Terus tahu-tahu dia menemukan sebuah video yang semacam digunain atau di-repost sama orang lain lah. Yang mana ternyata orang ini adalah seorang selebgram yang udah centang biru dan followersnya udah banyak tuh, udah 800 ribuan. Namun entah kenapa, video yang di-repost sama si artis ini, di akunnya dia, itu kredit nama watermark yang ditulis Muhaili itu dihapus. Jadi kalau di video originalnya tuh, itu ada tulisannya tuh @Muhaili. Biasalah kalau ada watermark itu, biar orang tahu itu video aslinya tuh punya siapa. Nah, tulisan itu tuh dihapus dan dipost di akun si artis centang biru itu. Nah, si Hailey ini lalu kayak minta penjelasan dong. Namanya videonya dia sendiri ini dipakai orang lain, terus kreditnya juga sampai dihapus nggak ada. Nanyalah dia ke pihak si artis itu. Yang mana akhirnya dia dapat nomor dari manajernya si artis tuh, nomor WhatsApp. Di chat sama dia, kenapa watermark kredit nama Muhaili-nya tuh dihapus ya? Kayak semacam di crop gitu jadi tidak terlihat. Soalnya kan kalau masalah repost-repostan itu sebenarnya nggak terlalu ada masalah ya. Banyak banget kok orang yang melakukan itu. Tapi kalau sampai niat banget di crop ataupun dihapus watermarknya dan dia ngepost lagi di akun pribadinya, itu kan kesannya kayak nyuri atau semacam ngaku-ngaku kalau itu karyanya dia dong, padahal itu karya orang. Padahal soalnya di sini kan konteksnya jelas-jelas di dalam videonya itu ada watermarknya Muhaili. Beda ceritanya kalau di video aslinya itu kagak ada watermarknya terus kita repost. Dan misalkan juga nggak nyertain itu emang videonya siapa. Masih bisa dikatakan dimaklumin karena kayak oh mungkin lupa atau mungkin memang kita nih yang nge-repost nggak tahu itu video punya siapa. Soalnya kan nggak ada infonya, nggak ada watermarknya. Ataupun video itu tuh emang udah di-repost nih sama banyak orang dan kita nih atau si artis centang biru itu yang ngambilnya juga dari akun-akun yang sering repost video-video kayak akun meme di Instagram tuh, isinya kan juga video orang lain semua. Kalau misalkan di akun meme itu ada sebuah video yang nggak ada watermarknya terus kita repost, kan kita juga nggak tahu itu sebenarnya video punya siapa. Paling-paling ya paling banter itu etikanya ditulis macam this video is owned properties ya, kayak gitu-gitu deh. Soalnya kan kita emang nggak tahu nih ceritanya nama akun yang punya video itu. Tapi kita balik lagi ke kasus ini ya. Jelas-jelas di video aslinya itu kan emang udah ada watermarknya. Terus kocaknya, waktu si Hailey ini minta penjelasan ke pihak manajernya si artis itu, awalnya dibalasnya normal tuh, baik-baik aja. Si manajer itu nanya, oh video yang mana emangnya ya? Nanti saya cek dulu. Oh video yang itu artis kami ngambilnya dari Like bukan TikTok. Anyway, jadi Like itu kayak aplikasi semacam TikTok ya 11-12 lah. Terus dibilang lagi nih sama manajernya, kayaknya tapi itu videonya dari luar negeri deh. Emangnya itu kamu yang bikin? Dibalas dong sama Hailey, iya kak, itu video aku yang bikin, bla bla bla, ngejelasin tuh. Kalau boleh tahu kenapa watermark atau username-nya itu dihapus ya, di crop sampai nggak kelihatan? Nanyanya baik-baik loh ini si Hailey bahasanya. Kalian bisa baca dan nilai sendiri deh. Terus ini terepiknya banget sih. Jawaban dari seorang manajer artis yang gue ketawa sumpah pas dengernya. Pokoknya kalian dengerin dulu deh nih, ada voice note-nya. Ya, saya tidak mengurus sampai sedetail itu, tapi setahu saya itu video orang luar negeri dia, bukan Anda yang buat deh. Udah tuh voice note yang pertama kayak gitu, belum dibalas sama Hailey, dilibas lagi sama si manajer dengan voice note yang kedua. Saya rasa itu bukan video garapan Anda karena saya lihat kualitasnya itu
bukan orang Indonesia. Itu garapan secara profesional. Orang luar negeri yang bisa tangan bolong seperti itu bukan garapan dari Anda ya. Gila nggak tuh? Dalam voice note yang pertama aja, si manajernya kan bilang kalau dia yakin video itu tuh bikinan orang luar negeri. Dan voice note yang kedua, dia bilang nih, udah deh nggak usah ribet. Soalnya dia ini masih kekeh kalau video itu tuh kualitasnya pasti dibuat sama orang luar, bukan buatan orang Indonesia. Dan dia dengan yakinnya nih sampai bilang, itu video nggak mungkin ada yang buat. Oke, pertama gue cuma mau komen nih. Ya ada ya orang mulutnya begitu amat. Gue aja udah tipikal yang julid ya hitungannya ya. Tapi ini orang udah salah, ngotot, terus malah nyalain orang yang beneran bikin videonya. Jadi dia udah suuzon sok tahu pula. Terus pakai bilang kalau orang Indonesia gak mungkin bisa buat yang kayak begitu. Belum pernah disemprot sama netizen Indonesia ya? Plus 62 lu pada serem-serem lu. Sekate-kate ngeremehin kreator Indonesia. Diomelin lu, ntar hati-hati. Terus dibalas lagi dong ini sama Heli. Dia menjelaskan nih kayak, ini video saya kak. Dan pada akhirnya Heli ini minta, yaudah deh videonya take down aja. Malas juga kayaknya dia ngeladenin orang yang ngotot kayak begitu. Udah salah, ngotot, nuduh pula. Boro-boro minta maaf. Atau minimal nih ya, kalau mau ngejudge, sebelum kita nuduh, prosedur yang bener tuh misalkan kayak nanya minta bukti. Misalkan kalau si manajer ini tuh emang ragu, ini orang beneran gak sih apa cuma ngaku-ngaku? Mana mbak buktinya? Boleh saya lihat? Apakah benar itu video buatan mbak? Kan begitu. Kalau memang ternyata si hal ini cuma ngaku-ngaku, kan dia nantinya juga nggak bisa nge-prove it kan? Nggak bisa ngeluarin bukti. Ya udah case close. Ini malah main tuduh terus ngaku-ngakunya itu video orang luar negeri. Dan ini kocaknya lagi ya gengs. Itu dibalas lagi sama manajernya pakai voice note kayak dia tuh malas ngetik gua rasa. Saya yakin itu bukan buatan Indonesia. Memangnya ada special effects. Saya ini background saya film, saya belajar segala macamnya. Itu tidak semudah itu membuat special effects seperti itu. Memang ada apa seorang special effect designer? Tolonglah jangan dibuat yang aneh-aneh lah. And then gue harus kayak ngasih screen record proof. Masih ngotot dia, gengs, gak yakin. Sampai ngomong, emangnya kamu spesialis special effect? Saya nih background film nih. Asli itu video bikinan orang luar. Dan Anda juga ngambil doang ya kan? Emang Anda apa? Special effect designer. Tolonglah jangan buat yang aneh-aneh. Lah yang aneh siap. Ini gue kalau jadi Harry 4 banget kali ya. Wah itu bikinan gua, mau nangis. Ya Allah gue gak ngerti lagi deh. Ini orang udah ngotot. Sampai bawa-bawa katanya backgroundnya itu background film. Yang tapi kok gak ngerti yang begitu-gituan ya. Tapi sebenarnya gue seneng sih gengs. Kalau misalkan kita nggak dengerin orang bohong atau dengerin orang yang sok terus ngoceh-ngoceh, padahal kita tahu nih yang benar tuh apa, tapi si orang itu belaga kayak, wih udah paling tahu gitu. Seneng gue ngedengerin orang begitu cuap-cuap. Nah akhirnya si ini terpaksa ngasih bukti-bukti semuanya tuh kalau memang ya dia yang bikin. Sampai akhirnya si manajer soto ini yang nggak bisa ngomong lagi dan tahu kalau ya udah emang itu benar bikinannya si Heli, dan dia menyuruh artisnya untuk take down videonya. Maksudnya di sini sebenarnya kalau salah udah nggak usah ngotot. Mulutnya itu loh jahat banget, amit-amit dah. Kalau manajernya jurus begitu, kalian juga takut kali ya. Ya tapi di sini sih sebenarnya gue nggak berpikiran apa-apa terhadap si artisnya ya. Kayak yang tadi gue bilang di awal, ya mungkin si artis ini juga nggak tahu. Maksudnya ya mungkin aja dia ngambil repostan dari repostan orang lagi yang emang udah begitu, kagak ada watermarknya, emang udah di crop. Jadi bukan secara dia pribadi yang menghilangkannya. Kan positif thinkingnya begitu. Tapi di sini lebih keempat aja sama omongan dari manajernya itu, yang malah nuduh kalau si Helinya ini ngaku-ngaku sampai bilang itu pasti bikinan orang luar, bukan bikinan orang Indonesia. Ya terus emang kalau bikinan orang luar, watermarknya dihilangin ataupun di crop tuh nggak apa-apa kan? Nggak begitu, sama aja. Jadi emang udah jelas-jelas salah tapi nggak mau disalahin. Ini pasti tipe-tipenya manajer yang suka ngerumpi di tukang sayur nih. Judes banget, abisnya gue takut. Yang jelas tapi permasalahan ini udah clear ya, udah selesai. Karena videonya itu pun juga udah dihapus sama si artis yang centang biru tadi. Dan Helinya juga udah nggak mau mempermasalahkan karena dia nggak mau ribet lah. Tapi ya itu, suka aja gue drama kocak-kocak begini. Next kita ke berita yang cukup kontroversial ya, yaitu di sini ada rame-rame membicarakan seseorang bernama Julie Chaniago, di mana dia nih beberapa kali memposting video yang cukup sensitif tentang mengkomentari Islam. Menurut beritanya sih, dia sendiri ini adalah seorang Islam. Ibunya dulu pun adalah guru agama, dan dirinya si Julie ini juga mengaku kalau dia pernah membangun musola. Jadi dari backgroundnya sendiri pun, dia ini termasuk sosok dan lahir di lingkungan yang cukup Islami. Namun sekarang sih dirinya itu menetap di Amerika ya, bukan di sini. Itu dia di sana juga udah sekitar 20 tahun lebih lah. Namun nggak tahu kesambet apa, dia ini mengeluarkan video-video dengan komentar-komentar yang memang sensitif banget. Contohnya aja ini ada, dia mengkomentari pernikahan dari Nabi Muhammad dan Aisyah. Karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawini? Aduh, bisa kacau. Anak-anak
dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Ya orang memang boleh bebas berpendapat ya gengs, itu tidak salah. Tapi yang menjadi salah di sini adalah seolah-olah dia menceritakan itu adalah kisah yang lucu dan terkesan menghina. Sampai dia kan terlihat ketawanya sebegitunya kan. Balik lagi, berpendapat boleh, tapi apakah etis menyuarakan pendapatnya dengan tertawa seperti itu? Yang mana kita dengar dan melihatnya itu sangat terkesan mengejek. Jadi dari attitude-nya aja udah nggak polite ya. Gue sih lebih cenderung concernnya ke situ ya. Karena kalau masalah agama atau cerita dari tentang nabinya, gue sendiri tidak terlalu kompeten untuk mengkomentari ke arah situ. Karena ilmu gue juga masih cetek banget. Namun, terlepas dari masalah agama yang ia bawa, sikapnya aja udah terlihat tidak toleransi. Lalu ada juga nih sebenarnya video-video lainnya, gengs. Karpetnya ini harus gambar Ka'bah. Ya, kebanyakan di Ka'bah nih gambarnya. Apa tujuannya nggak apa-apa terus kita ciumin gitu. Aneh kan? Pernahkah kalian berpikir begitu? Bagaimana kalau karpet ini gambar seksi Julie? Atau gambarnya Brad Pitt lagi di pantai gitu? Ada kan model baju pakai seperti kita telanjang tapi baju aja gitu. Yang komentar sejadah, dia ini di situ mengomentari sejadah kenapa gambarnya Ka'bah, kenapa bukan gambar cewek atau cowok seksi. Ya gini deh, oke kalau memang konteksnya, dia ini adalah seseorang yang mempertanyakan Tuhan atau mempertanyakan tentang suatu agama. Wajar sebenarnya bila memang seseorang bertanya dan mencari tahu tentang kebenaran dan penjelasan dari suatu agama. Biar apa? Biar kita ini bisa yakin kalau oh ini adalah agama tepat yang untuk saya yakini, oh ini agama yang bagus, oh ini agamanya begini, kayak gitu. Tetapi balik lagi nih, apakah etis jika pertanyaan-pertanyaan dia lontarkan itu dipublish dan memakai perumpamaan-perumpamaan yang didengarnya aja juga nggak enak kayak seperti orang telanjang. Jika memang kita nih sebagai manusia punya keraguan akan suatu keyakinan, ya tanyanya ke orang yang tepat, yang bener. Mau nanya Islam, lu tanyanya ke kiai, ke ustadz. Apalagi juga katanya kan ibunya itu guru agama, ya tanya ke ibunya. Mau nanya agama agama Kristen gitu misalnya, nanyanya ke pastor. Ya intinya pokoknya nanyanya ke pemuka agama yang memang mempunyai wawasan yang cukup atas agamanya itu. Jangan lu nanya koar-koarnya ke netizen. Itu namanya bukan nanya, namanya memprovokasi. Jadi di sini yang gue permasalahkan bukan masalah dari agamanya ya, yang memang dia singgung-singgung. Karena balik lagi gue masih cetek ke arah situ. Dan gue juga nggak kompeten deh buat ngomentarinya. Tapi yang gue mempermasalahkan adalah attitude-nya dan cara dia menyampaikan pendapat atau pertanyaannya dengan segala perumpamaannya emang nggak etis. Kalau mau serius bertanya ya serius lah. Pakai kata-kata yang sopan. Bukan perumpamaan slang dan sambil ketawa-ketawa ngakak begitu. Yang mana ada orang intelek yang membahas suatu permasalahan dengan cara yang ngenyek begitu tante. Jadi mungkin niatannya kalau emang mau diskusi, debat, atau mempertanyakan suatu hal yang sensitif yang konteksnya di sini agama ya, yang Mbok bisa lebih sopan begitu. Tapi yang nggak tahu dia mungkin lagi stres atau lagi frustasi gimana kita kurang paham ya. Habisnya sekarang kan emang banyak tuh orang-orang aneh. Ya jadinya ya udah aja sih gua. Kalau menurut kalian gimana? Kayak biasa udah komen di bawah aja ya. Thank you sudah nonton. Sorry ya kalau kayaknya update terus dari kemarin. Soalnya sebenarnya hari ini Mr. Stings, tapi karena ini update-nya seru banget jadi gue keluarin sekarang dan Mr. Sting-nya diundur buat besok. Jadi tunggu Mr. Sting-nya besok gak apa-apa ya. Jadi kita sampai ketemu lagi besok dan kita berkabar lagi di update selanjutnya. Dadah.